Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan diberikan kesehatan oleh Allah dalam beraktivitas sehari-hari. Amin. Pada pertemuan pertama ini, perkenalkan, nama Bapak Irfan Taufik Mustari. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Al-Quran berfungsi sebagai sumber ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari siapa? Dari Allah, yang diterima langsung oleh Rasulullah. Sedangkan hadis itu berfungsi sebagai sumber utama kedua dari ajaran Islam setelah Al-Quran, karena ia juga termasuk sebagai wahyu Allah yang maknanya dari Allah, sedangkan lafalnya dari Rasulullah, itu dinamakan hadis. Jadi seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu atau keduanya. Apabila ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, pertama-tama harus merujuk kepada Al-Quran. Lalu apabila di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan hukumnya, mencari hukumnya di hadis. Nah, lantas apakah Al-Quran itu? Lalu apakah hadis itu? Lalu apa saja fungsi dari hadis dan Al-Quran itu? Maka pada pertemuan pertama kita ini kita akan membahas tentang apa Al-Quran itu, apa hadis itu, saja fungsi dari Al-Quran dan hadis itu. Oke, kita lanjut ke materi kita. Oke, pertama kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca bacaan. Jadi Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah bernilai ibadah. Jadi kalau kita membaca satu huruf maka akan dinilai sebagai ibadah. Al-Quran ini diturunkan secara perlahan-lahan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawa siapa? Yang membawa malaikat Jibril. Maka dari itu pengertian Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap atau perlahan. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Pembawanya siapa? Pembawanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan berakhir pada surat An-Nas. Pembacanya pun bernilai ibadah. Fungsi antara lain Al-Quran ini adalah sebagai hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah membahas tentang apa sih pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Sekarang kesempurnaan Al-Quran itu sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan-bacaan lain, itu kesempurnaannya dapat dibuktikan dengan pertama, Al-Quran ini dibaca oleh ratusan juta umat manusia di seluruh dunia, meskipun toh mereka itu tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis hurufnya atau aksaranya.
Bahkan di luar negeri sana, orang-orang yang bukan orang Islam, mereka juga belajar tentang Al-Quran, tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah untuk masuk atau beragama Islam. Yang kedua, diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, sampai pada etika atau akhlaknya dalam membaca Al-Quran. Jadi yang kedua ini diatur tata cara membacanya, seperti tajwidnya, panjang pendeknya, dengungnya juga, seperti itu. Adapun yang nomor 3 itu dipelajari susunan kata dan kosakatanya dan juga makna kandungannya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebagai sebuah bacaan yang untuk dibaca saja, akan tetapi Al-Quran ini juga dipelajari susunan kata-katanya. Makanya ada tafsir Al-Quran, tafsir Al-Misbah, itu merupakan makna atau susunan kata dan kosakata yang dipelajari oleh para ulama-ulama kita. Itu adalah tadi kesempurnaan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain itu dapat dibuktikan dengan 3 hal tadi. Yang selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran ini memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran ini sudah memuat ringkasan dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu tadi yang pertama. Terus yang kedua, Al-Quran ini memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran ini memang dikehendaki oleh Allah untuk kekal. Jadi Al-Quran ini tidak akan ada namanya perbaikan. Jadi Al-Quran tidak akan mengalami revisi ataupun mengalami perbaikan, baik secara kosakata ataupun makna kandungannya. Adapun yang nomor 3, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran ini sebagai sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta atau di alam dunia yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Adapun yang nomor 4, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah untuk dimengerti, tidak sulit bagi siapapun untuk memahaminya dan mengamalkannya. Itu tadi keistimewaan Al-Quran. Yang selanjutnya pengertian hadis. Tadi kan kita sudah mengetahui pengertian Al-Quran, terus keistimewaan Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran dengan bacaan yang lain. Maka yang selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Apa sih hadis itu? Hadis itu berasal dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa, perkataan maupun cerita. Itu menurut bahasa berasal katanya. Adapun menurut istilah, hadis ini adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihafalkan dan disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Jadi apa sih hadis itu? Hadis itu adalah jalan hidup yang dibiasakan atau berita atau perkataan yang dihafalkan dan disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama yang bersumber dari mana? Yang berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
Alaihi Wasallam. Itu tadi pengertian tentang hadis. Hadis ini biasanya juga dimaknai dengan as-sunnah. Jadi sinonim kata dari hadis ini adalah as-sunnah atau sunnah Nabi. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi atau hadis. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu tadi firman Allah terkait mengikuti sunnah Nabi atau mengikuti sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi itu meninggalkan dua perkara untuk kita, dan apabila kita mengikutinya maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa saja? Yakni Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi Muhammad SAW. Istilah lain atau sinonim kata dari hadis tadi kan as-sunnah. Namun ada beberapa ulama yang membedakan pengertiannya. Jadi antara hadis dan as-sunnah itu beda dalam pengertiannya. Yang pertama itu mengatakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu, jadi semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan as-sunnah itu adalah aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Seperti apa? Seperti kebiasaannya yang dilakukan Nabi di masa hidupnya. Itu tadi yang membedakan pengertian antara hadis dan as-sunnah. Al-hadis ini juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama hadis qauli, yang kedua hadis fiqli, yang ketiga hadis takriri. Yang pertama hadis qauli, yaitu hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam berbagai bidang. Jadi hadis qauli ini adalah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua hadis fi'li, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi selama masa hidupnya sehingga sampai kepada kita tentang perilaku atau perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan dalam masa hidupnya. Sedangkan yang ketiga hadis takriri, yaitu keadaan Nabi yang mendiamkan dan tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Misalkan sahabat Nabi ini melakukan hal, di situ Nabi tidak lantas melarang, akan tetapi Nabi cuman mendiamkan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nabi hanya mendiamkan, terus tidak berkomentar, akan tetapi beliau menyetujui. Jadi diamnya Nabi itu termasuk salah satu menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Tadi kan kita sudah membahas tentang apa sih Al-Quran itu, apa sih hadis itu. Maka
Selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih fungsi dari Al-Quran itu. Fungsi Al-Quran itu sebagai kitab Allah itu harus kita tempatkan sebagai sumber utama dari ajaran agama Islam. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu yang mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya, terus manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alamnya atau lingkungannya. Fungsi Al-Quran ini secara garis besar itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Jadi Al-Quran harus ditempatkan pada posisi utama dalam ajaran Islam. Terus yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Jadi misalkan kita tidak tahu terkait hukum, maka kita akan mencarinya di dalam Al-Quran. Nah, apabila di dalam Al-Quran itu tidak ada, maka kita harus mencarinya di hadis. Terus yang ketiga, yakni sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal yang ada di dalam kehidupan ini. Adapun yang nomor 4, yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran agama dan kitab masa lalu, yaitu seperti Injil, seperti Zabur, dan Taurat. Jadi nomor 4 ini Al-Quran sebagai pengontrol. Jadi Al-Quran ini sudah kitab Allah yang terakhir yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, yang sudah memuat atau sudah mengkoreksi terhadap ajaran-ajaran kitab masa lalu yang dibawakan oleh Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Tadi kan kita sudah belajar tentang fungsi Al-Quran secara umum, maka selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis itu kan secara umum adalah sebagai sumber kedua setelah Al-Quran dalam ajaran agama Islam. Al-hadis atau hadis ini mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran. Kenapa? Karena sebagian ayat-ayat Al-Quran itu memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan perincian atau penjelasan. Oleh karena itu, hadis itu memiliki peran atau fungsi sebagai penjelas atau perinci terhadap Al-Quran. Yang pertama, menegaskan hukum yang sudah terdapat di dalam Al-Quran. Misalkan dalam perintah dalam berpuasa. Nah, di dalam Al-Quran itu kan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bahkan dalam hadis juga yang diriwayatkan Al-Bukhari itu ada sahabat yang bertanya begini, kabarkan kepada saya ya Nabi, apa yang diwajibkan saya untuk berpuasa? Nabi menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Jadi dari hadis tersebut, puasa Ramadan itu wajib untuk kita, kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah itu seperti apa? Puasa sunnah itu seperti puasa Senin Kemis dan puasa-puasa yang lainnya. Yang kedua, fungsi dari al-hadis terhadap Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Jadi banyak kan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu baik perintah ataupun larangan yang sifatnya itu masih umum, belum ada penjelasan ataupun perinciannya. Misalnya di dalam Al-Quran itu memerintahkan mengerjakan suatu perbuatan, akan tetapi belum ada ayat yang menjelaskan cara melakukannya. Contohnya perintah untuk sholat. Perintah untuk sholat dalam Al-Quran itu
tidak dijelaskan bagaimana cara melakukannya. Maka fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menjelaskannya, sebagaimana sabda Nabi atau hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi perintah sholat ini yang mencontohkan langsung adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditradisikan dan disebarluaskan oleh para sahabat, sehingga sampai detik ini kita masih tetap bisa melaksanakan sholat. Yang ketiga, membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita, tetapi secara umum, seperti seluruh manusia, terus umat Islam, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, sehat dan sakit, sedang bepergian atau di rumah, dan lain-lain. Misalnya perintah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang memerintahkan orang beriman untuk melaksanakan sholat. Nah, dari ayat tersebut kan di situ perintahnya, hei orang-orang yang beriman. Jadi beriman itu tidak pandang bulu, entah itu laki-laki, entah itu anak kecil, entah itu orang sakit, itu dinamakan orang beriman jika hatinya yakin atau beriman kepada Allah. Akan tetapi di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhususkan bagi seseorang yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Siapa saja? Yang pertama, hamba sahaya. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, anak kecil. Dan yang keempat adalah orang sakit. Jadi ketika mengerjakan sholat Jumat, perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitupun juga anak kecil, terlebih lagi untuk orang yang sedang sakit. Jadi Al-Quran ini fungsinya adalah membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Yang selanjutnya yakni fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang nomor 4 itu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maksudnya gimana? Maksudnya jika suatu hukum Islam itu tidak ada di dalam Al-Quran, maka seharusnya hukum itu harus ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu seperti haram kita memakan burung yang berkuku tajam itu, terus haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain sebagainya. Itulah tadi produk hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi adanya di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang apa sih Al-Quran itu, terus apa sih Al-Hadis itu, apa sih fungsi Al-Quran secara umum, terus apa sih fungsi dari Al-Hadis terhadap Al-Quran. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kalian sendiri sehingga dapat diamalkan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.